Shalom saudara terkasih, hari ini Jumat 17 Maret 2023. Mari kita kembali mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, Bapa yang menyediakan sumber kehidupan bagi kami, yaitu kebutuhan roh, jiwa, dan tubuh, agar terpelihara sempurna di dalam Allah, sehingga hidup kami dapat membagikan kepuasan sejati dari Allah bagi sesama. Untuk itu kami mohon kiranya Roh Kudus yang memuaskan dahaga kami, agar hidup kami lebih lagi berdampak bagi sesama dan bagi alam semesta. Kami juga sepakat bersama membuka hati, pikiran, dan kehendak kami oleh kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, batu karang yang teguh, kami berdoa menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan ini, saya bersama istri Bu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 17 ayat yang ke-6 dengan judul kewajiban yang harus dijalankan untuk mengatasi persoalan dalam kepemimpinan bagian yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Keluaran 17 ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan tadi, mari kita bersama-sama merenungkan dan menggali kebenaran firman Allah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, siapa saja saksi yang melihat air itu keluar dari gunung batu Horeb? Yang menjadi saksi air keluar dari gunung Horeb adalah tua-tua Israel, sehingga bangsa Israel dapat minum, menyaksikan pertolongan dan pemeliharaan Allah. Ketiadaan kebutuhan air minum saat umat Israel sampai di Rafidim membuat mereka menuntut Musa. Saat itulah bangsa Israel berbalik setia kepada Allah dengan bersungut-sungut, mempertanyakan Musa dan Tuhan, memberontak Musa dan Tuhan, dan bersiap melempari Musa dengan batu. Saat terjepit seperti itulah Musa responnya tahan uji. Musa mengandalkan Tuhan, kemudian berseru untuk mendapatkan solusi dari Tuhan. Tuhan menjawab seruan Musa dengan memberikan pertolongan, pemeliharaan, penyertaan, dan perlindungan. Kemudian Musa membawa serta beberapa orang dari para tua-tua Israel untuk menjadi saksi-saksi mengenai apa yang akan dilakukannya, supaya mereka menjadi puas dan dapat memuaskan orang-orang lain tentang kepastian kehadiran Allah bersama mereka. Musa, pemimpin yang mengandalkan Tuhan, telah berusaha mengarahkan umat Israel kepada Allah. Karena perjalanan ke Rafidim bukan idenya, tetapi titah Tuhan. Musa mengingatkan umat Israel yang pernah menyaksikan dan mengalami pemeliharaan Allah sebelumnya, membelah laut untuk meluputkan mereka dari kejaran tentara Fir'aun, memberi makan burung puyuh dan roti mana agar mereka tidak kelaparan, membuat tiang awan dan tiang api. Kuasa Allah telah membuat air itu keluar dari gunung batu Horeb dengan berlimpah ruah seperti samudra raya, mengalir sampai jauh di sepanjang perkemahan melalui batang-batang air dan sungai-sungai. Mazmur 78 ayat 15-16, dan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi di padang gurun itu. Aliran air itu disebut mata air. Mazmur 114 ayat 8. Allah telah menunjukkan kepeduliannya terhadap umatnya dengan memberikan air kepada mereka ketika mereka kekurangan air. Sehingga saksi pemeliharaan Allah bukan hanya tua-tua, tetapi seluruh bangsa Israel adalah saksi kehadiran Allah.
Puji nama Tuhan. Dan pertanyaan yang kedua, apakah mukjizat itu terjadi karena otoritas dari Musa? Mukjizat itu terjadi karena kuasa Tuhan, bukan kuasa dari Musa. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Apakah Musa mengandalkan Tuhan? Sebab jika meneliti lebih jauh kisah ini sebagaimana dicatat dalam Bilangan 20 ayat 2-13, Mazmur 106 ayat 32-33, serta Kitab Ulangan 32 ayat 51-52, maka yang terjadi, Musa dinyatakan Allah tidak tahan uji atau tidak mengandalkan Allah karena Musa kepahitan, memahitkan, dan temperamen. Mazmur 106 ayat 32-33. Mereka menggusarkan dia di dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka, sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Rupanya, saat Musa dalam melaksanakan perintah Allah, ia mengeluarkan kata-kata yang merusak kewibawaan dan kemuliaan Allah. Musa berkata, Bilangan 20 ayat 10b, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ucapan ini dapat berarti Musa lah yang mengeluarkan air dari bukit batu itu, dan di mata Tuhan hal itu salah. Sikap Musa menyebabkan mukjizat tidak membuat bangsa itu menjadi gentar kepada Allah, tetapi malah fokus kepada seorang pemimpin yang tidak mengandalkan Tuhan, tetapi pemimpin yang melampiaskan kemarahannya kepada para pengikutnya. Maka akibatnya, Ulangan 32 ayat 51-52, oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba, di Kades di padang gurun Zin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada bangsa Israel. Tindakan Musa dilihat Allah sebagai bentuk berubah setia dan tidak menghormati kekudusan Allah. Sejarah ini menjadi ingatan bagi umat agar dalam mengatasi masalah, dalam kepemimpinan tetap mengandalkan Tuhan, bukan penyalahgunaan otoritas rohani. Terpujilah Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang menjadi komitmen kita selanjutnya? Umat yang mengandalkan Tuhan dalam kepemimpinan hendaklah memastikan diri dan berkomitmen lebih lagi. 1. Memiliki sikap pikiran, sikap hati yang selalu taat pada Tuhan dan firman-Nya. 2. Hidup menyerahkan pengandalan diri, yaitu kemampuan, karunia, talenta, kecerdasan, posisi strategis, dan semua kebisaan kepada Tuhan. 3. Hidup mengendalikan diri, tidak mendemonstrasikan kemarahan kepada yang dilayani, tetapi mengarahkan umat pada kemurahan Allah. Dan yang keempat, hidup membagikan air kehidupan yang bersumber dari Allah bagi sesama. Amin. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu kekasih Kristus, mari kita lakukan komitmen kita bersama ini dengan mohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus dalam mewujudkannya. Untuk itu mari kita tutup saat teduh kita dengan bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur karena berkesempatan lebih lagi memiliki kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Kami memohon kepada-Mu juga ya Allah, kiranya setiap kami dapat membagikan sumber air kehidupan dari Allah sehingga lebih banyak umat memiliki sumber kehidupan dari Allah juga. Kami berdoa bagi siapa saja yang mendengarkan renungan hari ini, agar kami semua dapat hidup berdampak memberi solusi bagi sesama serta alam semesta di sisa waktu kehidupan kami dalam dunia ini.
Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa menerimanya. Amin.